Dalam perjalanan dari Beijing ke Shanghai, beberapa tahun yang lalu kami menggunakan kereta cepat. Jarak sekitar 1450 kilometeran ditempuh dengan kira-kira 4 jam 15 menit. Jarak tersebut adalah hampir sama dengan jarak Cilegon, Banyuwangi. Dalam perjalanan 1400 kilometeran tersebut, kereta cepat melewati banyak jurang, tebing, dan bangunan penunjang rel kereta cepat itu sangat mengagumkan engineering teknologi Tiongkoknya. Kita ketahui membangun rel tersebut biayanya $29 juta per kilometernya. Lalu rencananya ada kereta api Jakarta-Bandung, juga Jakarta-Surabaya yang katanya akan menggunakan dana Tiongkok. Maaf, bacanya barang Tiongkok. Ternyata nilai investasinya sebagaimana yang banyak diketahui orang adalah $46 juta per kilometernya. Lalu mulailah manusia sontoloyo dan kaum New Mind bertanya sambil berpikir, kok lebih mahal ya? Padahal membangunnya nggak ada konstruksi seperti di Beijing, Shanghai yang ada tebing, ada jurang yang tinggi-tinggi, paling top terowongan yang dibangun ke arah Bandung maupun ke Surabaya. Kalau pakai harga $29 juta per kilometer harusnya bisa aja, atau bahkan mungkin lebih murah. Atau mungkin bunga banknya dan cost money-nya gede kali ya, maklum pakai yuan. Atau jangan-jangan proyek ini di markup ya. Kalau bener di markup, itu angka proyek yang luar biasa besar, yaitu sekitar $6 billion. Jangan-jangan dengan hanya $4 billion jadi nih barang. Lalu cuan lebihannya yang $2 billion dibelah dua. Kita asumsikan, satu buat pihak Tiongkok, satu buat pihak lokal Indonesia yang rekeningnya di luar negeri. Misalnya nih lo ya, bukan nuduh, cuman ngayal dan cuman nanya. Abis beda banget harga per kilometernya dengan medan lapangan yang tidak seajaib Beijing, Shanghai. Kembali ke cuan lebihan $1 billion atau 15 triliunan itu bisa lo buat pejabatnya memiliki jabatan abadi di pemerintahan. Ini baru rel dan kereta apinya, belum proyek lain seperti smelter, jalan tol. Saya nggak berani terusin, takut bener. Kalau salah kan ya nggak apa-apa, karena memang harusnya salah dugaan kita. Tapi kalau bener tuh, amit-amit banget deh, pantas pengen berkuasa terus. Dan dipastikan yang berkuasa nanti ya, kalau nggak dirinya, keluarganya atau gengnya. Jangan sampai New Mind kebuka semua ini nanti selisih-selisih proyek hutangannya. Begini sahabat, kita akan protes atau bunyi nggak sekarang? Jawabannya nggak usah bunyi, biarin aja barang itu jadi. Nilainya mau di markup kek, mau dibagi-bagi lebihannya kek, mau nipu data keuangannya kek, pokoknya bagaimanapun harus jadi tuh barang. Di tahun New Mind nanti berkuasa, kita kan nanti ditagih Tiongkok cicilannya. Maka kita nggak akan bayar dengan satu kalimat, kita nggak mau bayar, lu tagih aja pejabat yang pesen dulu. Kalau lu nggak bisa tagih, angkut balik tuh barang-barang. Atau bagaimana kalau kita audit bareng, the real price kita bayarkan, yang lebihan kita cari siapa yang ngantongin. Kayaknya hal ini akan ada skandal besar-besaran dan akan pasti terbuka banyak rahasia kaya cepat bermitra dengan Tiongkok. Dan pastinya orang yang di Tiongkok ketahuan main sama partainya, Partai Komunis Tiongkok, dihukum mati itu orang. Di Indonesia bagaimana nantinya kalau aib ini benar-benar ada dan ketahuan? Ingat kan, kalau New Mind berkuasa nanti, korupsi di atas 100 miliar dihukum mati, juga plus keluarganya yang namanya ada di kartu keluarga selama 10 tahun tidak boleh menggunakan sarana negara seperti rumah sakit publik, transportasi publik, sekolah publik, bolehnya pakai milik swasta yang pastinya lebih mahal. Sementara kalau negara kan gratis. Nanti ya kalau New Mind, keluarga pasti menderita, koruptor dihukum mati. Itu bener kalau markupnya segitu dan bener ada kasus korupsi. Pasti dieksekusi sama New Mind nantinya. Jadi doakan ya sahabat, tidak ada korupsi di proyek-proyek yang unsur Tiongkoknya ada. Dan pastikan, ini penting, New Mind tidak berkuasa agar tidak ada koruptor dihukum mati. Dan keluarganya koruptor bisa memamerkan kemewahan di sosial media mereka sebagaimana saat ini. Nggak sadar ya, pembangunan kereta cepat di Indonesia sudah hampir 80% selesai.
Kereta cepat ini awalnya akan beroperasi dulu di Jakarta ke Bandung dengan waktu tempuh sekitar 36 menit saja atau setengah jam tanpa berhenti. Bandingkan coba dengan kereta Argo Parahyangan yang dari Jakarta ke Bandung harus menempuh waktu sampai 3,5 jam. Trayek Jakarta ke Bandung ini baru awalnya saja karena rencananya pembangunan kereta cepat ini akan diteruskan sampai Surabaya. Coba, berapa waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya kalau pakai kereta cepat? Ternyata cuma 5 jam saja. Kereta cepat ini bisa melaju sampai 350 km per jam. Jadi coba bayangkan, Anda punya mobil Ferrari, terus digeber selama 5 jam pada kecepatan puncaknya. Maka akan sampai pada waktu yang sama dari Jakarta ke Surabaya. Gila kan? Cuman ya itu tadi, seperti beli mobil Ferrari, untuk pembangunan kereta cepat ini juga nggak murah. Waktu awal perkiraan saja nilai pembangunan kereta cepat ini sudah di angka 86 triliun rupiah. Sekarang bengkak sampai total 113 triliun rupiah. Persoalan bengkaknya kereta cepat ini jadi bahan gibah di kalangan oposisi. Dan seperti biasa disambung-sambungkanlah dengan hutang pemerintah. Padahal kalau mau teliti, bengkaknya biaya kereta cepat ini paling besar itu ada di bagian pembebasan lahan. Sejak Jokowi menerapkan konsep ganti untung bukan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya kena proyek pemerintah, maka biaya pembebasan lahan itu selalu angkanya besar di proyek-proyek infrastruktur. Tapi Jokowi juga nggak peduli, toh yang dibeli adalah tanahnya rakyat. Dan rakyat juga senang kok tanahnya dibeli mahal sama pemerintah. Mereka jadi kaya raya. Semakin banyak proyek infrastruktur pemerintah, rakyatnya malah semakin sejahtera. Coba bandingkan dengan pembangunan kereta cepat di India yang akhirnya gagal karena ribut masalah pembebasan lahan. Lihat aja coba, sejak Jokowi memimpin Indonesia, jarang sekali kedengaran ada demo masyarakat karena lahannya digusur oleh pemerintah. Mereka malah menawar-nawarkan tanahnya supaya dipakai oleh pemerintah. Dan itu memang sikap Jokowi sejak awal. Nggak masalah proyek dananya besar, asal kembalinya ke rakyat juga. Rakyatnya kaya, pemerintahnya pun bisa kerja, jadi asik kan? Nah, kalau nilai proyek bengkak karena harus beli tanah rakyat dengan harga mahal, kenapa tidak? Jangan irilah, rakyat lagi senang dan jangan direbut kegembiraan mereka. Yang ribut bahwa kereta cepat ini biayanya sampai 113 triliun rupiah dan harus berapa puluh tahun modal kembali dengan cuman jual tiket kereta juga banyak. Ini jujur, saya ketawa kalau baca pandangan ekonom yang sangat konvensional ini. Masa bikin kereta cepat pendapatannya cuma dari tiket doang? Jadul amat sih mas. Contoh deh yang sederhana, nonton bioskop di XX1. Dengan investasi yang sangat besar dan sewa ruangan di mall yang juga besar, kan nggak mungkin XX1 bisa bertahan hanya dari jualan tiket film aja. XX1 malah pendapatan besarnya dari penjualan makanan dan minuman di sana. Itu namanya pendapatan dari dampak ekonomi. Lalu dari mana nanti keuntungan terbesar pembangunan kereta cepat dengan biaya 113 triliun rupiah itu? Kalau bukan dari penjualan tiket aja. Ya, dari keuntungan ekonomi di wilayah sekitar yang dilewati kereta cepat inilah. Sebagai catatan ya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan melewati 5 stasiun untuk berhenti sebentar. Yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini, Stasiun Tegaluar, dan satu lagi Stasiun Padalarang. Nah, area-area di sekitar stasiun ini akan tumbuh ekonominya dengan dibangun komplek perumahan besar di sana. Jadi orang yang kerja di Jakarta nggak perlu lagi tinggal di Jakarta. Cukup naik kereta cepat 10 menit saja dari Karawang, mereka sudah sampai Jakarta. Dan pembangunan kompleks perumahan itu potensinya bisa puluhan triliun rupiah.
Belum lagi berapa ratus ribu tenaga kerja yang terserap untuk pembangunan-pembangunan itu. Inilah yang disebut dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect dari pembangunan kereta cepat ini. Itu baru dampak ekonomi kecil. Loh, apa sih dampak ekonomi yang paling besar? Jelas dong, masuknya investasi asing. Kalau kereta cepat ini jadi, maka Indonesia akan dilirik dunia internasional sebagai negara yang beradaptasi dengan teknologi tinggi. Sebagai catatan kita ya, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang punya kereta cepat. Dan kemajuan Indonesia ini akan dilirik investor asing sebagai bentuk keamanan mereka berinvestasi di sini. Ibaratnya, kalau Indonesia berhasil bangun kereta cepat dengan sangat smooth, tanpa keributan, maka investasi di Indonesia akan juga aman. Ini memang masalah citra yang harus dibangun supaya negeri ini tampak cantik dan orang luar mau investasi. Dan untuk membangun kereta cepat ini dibutuhkan keberanian tingkat tinggi. Kita yang harus bersyukur, Jokowi adalah presiden yang berani mengambil resiko super tinggi untuk menarik minat investasi asing. Buat Jokowi, semakin cepat infrastruktur dibangun, maka biaya operasional juga akan semakin murah. Coba bayangkan, kereta cepat ini juga akan membawa barang. Dengan waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya setengah jam, maka lalu lintas barang juga akan semakin cepat dan pastinya semakin murah. Kereta cepat bukan hanya bawa penumpang, tetapi juga barang-barang jualan. Nah, kalau sudah begini, negara mana sih yang tidak tertarik dengan Indonesia yang semakin seksi? Pada akhirnya, ketika kita menghitung banyak pendapatan di luar penjualan tiket saja, maka investasi senilai 113 triliun rupiah itu akan jadi semakin kecil. Ketika potensi pendapatannya bisa sampai ribuan triliun rupiah. Itu baru Jakarta ke Bandung. Bayangkan kalau kereta cepat ini tersambung ke Surabaya, multiplier efeknya bisa luar biasa dan banyak kota-kota baru tumbuh di sekitar stasiun pemberhentian kereta. Nah, ada lagi yang ribut. Kenapa kok Indonesia lebih memilih Cina daripada Jepang untuk teknologi kereta cepatnya? Apa karena Indonesia sudah dikuasai komunis? Bukan. Ini sebenarnya hanyalah masalah proposal aja. Jepang meskipun harganya lebih murah, tapi dia minta jaminan pemerintah. Jokowi nggak mau, pemerintah Indonesia nggak mau jamin apa-apa. Istilah sederhananya begini, kalau mau invest, ya invest aja. Kalau nanti rugi, ya tanggung sendiri, jangan salahkan pemerintah. Karena itulah awalnya Jokowi meminta proyek kereta cepat ini konsepnya B2B atau business to business, bukan B2G atau business to government. Selain itu Jepang juga nggak mau transfer teknologi kereta cepatnya. Mereka maunya Indonesia tinggal pakai aja. Nah ini yang Indonesia nggak mau. Indonesia ingin Jepang transfer teknologi mereka. Indonesia nggak mau dijajah Jepang dalam teknologi kereta cepat. Karena kelak negeri ini ingin bisa membuat kereta cepat sendiri dengan kecepatan yang lebih gila. Orang kita itu pinter-pinter kok. Masa cuma disuruh jadi pekerja kasar doang? Sorry ya. Nah, Cina melihat kesempatan ini kalau Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Maka mereka memberikan proposal kalau kereta cepat akan dibangun dengan konsep bisnis. Selain itu, mereka akan transfer teknologi mereka. Buat Cina, transfer teknologi nggak ada masalah. Toh, teknologi di negara mereka terus diperbaharui. Bukan seperti Jepang yang teknologi kereta cepatnya masih seperti itu aja sejak tahun 1994. Jadi, ketika Indonesia memilih Cina, ini bukan masalah komunis atau bukan. Toh Jepang juga mantan penjajah kita. Jangan lagi kita mau dijajah secara teknologi sama mereka. Sekarang ini eranya bisnis. Siapa proposal yang paling bagus, dia yang diterima. Kalau misalnya ada proposal lain dari Afghanistan misalnya, dan proposal itu bagus, pasti juga diterima. Cuman Afghanistan nggak bangun kereta cepat. Mungkin nanti mereka akan bikin onta cepat. Oke. Saya mendukung banget adanya kereta cepat di Indonesia ini.
Dan kabarnya sih kereta cepat ini akan mulai beroperasi bulan November tahun 2022. Dan saya berharap peresmiannya ada di bulan Agustus 2022, hari kemerdekaan kita, dengan peresmian yang sifatnya show off. Ada band, ada kembang api yang membuat berita kereta cepat ini semakin heboh di masyarakat dan mereka berlomba-lomba ingin mencoba kereta cepat ini. Jadi nggak sabar nunggunya untuk membuktikan ke negara tetangga kalau Indonesia yang dulu mereka pandang rendah sekarang sedang melaju cepat menjadi mercusuar dunia. Saya seruput dulu kopinya. Markipat, mari kita dukung kereta cepat. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.